Ibu Mahmudah, kalau kita lihat sekarang Baramarta ini kan perusahaan yang mati suri. Jangan dikasih dewan pengawas yang juga menurut saya kompetensinya tidak ada di batubara. Tentu kalau mau bagus kita harus kasih orang yang kompetensinya bagus di batubara. Seperti Pak Edi kemarin. Ini kan salah satu talenta terbaik di DPR si Edi ini. Iya kan? Kenapa tidak lolos? Kenapa tidak lolos? Itu yang perlu kita pertanyakan. Yang kedua, Kenapa DPR tidak bisa Pak? kita belum lihat aturan, tetapi yang saya tahu ketika seleksi dewan pengawas harusnya DPRD ikut disertakan. Nah, kami tidak dilibatkan dalam fit and proper dewan pengawas ini, dan saya sudah dari 2 bulan yang tahu bahwa dari 2 bulan yang lalu tahu bahwa yang menang adalah Ibu Mahmudah. Jadi tes ini sebenarnya hanya pura-pura. Ini menurut Pak Jaki Apiji. Tulis itu ya. Pengalaman pertama, yang mempit and proper itu harus orang-orang yang lembaga-lembaga yang independen dari akademisi. Kalau pengalaman kita di tingkat 1 itu yang mentes itu Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, kemudian ada dari pemerintah provinsi 1, kemudian ada di PRD 1. Jadi ada 4 unsur. Nah, kemudian orang yang dites itu harus melalui tahapan-tahapan. Di tahapannya tes akademis dulu, kemudian wawancara, kemudian harus mengajukan ide-ide. Jadi semacam membuat proposal, kemudian expose di depan tim bahwa kalau dia jadi dewan pengawas, yang dia lakukan adalah A, B, C, D. Itu harus diuji orang itu. Harus diuji. Kalau yang ada selama ini, yang terpilih sekarang ini tanggapannya gimana? Yang selama ini yang mentesnya juga kada jelas, kada ahlinya, yang dites juga. Jadi ada unsur like and dislike kalau yang di sini. Kemudian ini kemarin saya katakan prosesnya bagus, tapi proses pelaksanaannya yang sumber daya yang melaksanakan proses pelaksanaan fit and proper test ternyata setelah kita ketahui ternyata ada yang menjadi pertanyaan kita. Badan pengawas melakukan tes, seorang anggota pengawas melakukan tes terhadap calon anggota badan pengawas, apakah bisa dikatakan bisa memenuhi gitu. Karena apa? Karena bisa saja ini menjadi ada konflik of interest, kepentingan ini kepentingan pihak tertentu. Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah kepala daerah atau apa. Dan yang jelas seharusnya dalam proses pemilihan itu ketika 5 besar masuknya 3 besar. Jadi 3 besar. Kenapa ini ada 4 besar? Apakah Bu Mahmudah ini masuk kategori keempat lalu dimasukkan dan ternyata diluluskan? Ini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan kami sebagai dewan. Karena Baramarta ini adalah harapan daripada kita Kabupaten Banjar untuk mendongkrak pendapatan dalam rangka untuk masuk di APBD kita. Jadi harapan kita adalah proses pelaksanaan ini perlu dievaluasi, perlu mencari pemimpin yang punya karakter kuat, pemimpin atau anggota badan pengawas yang punya karakter kuat yang bisa melakukan lompatan besar terhadap Baramarta, memberi masukan di perusahaan daerah Baramarta ini.